Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah logika dan algoritma. Setiap saat kita sudah masuk ke pertemuan 12. Di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang metode greedy. Metode greedy diambil dari bahasa Inggris yang berarti rakus, tamak, loba atau saka. Karena prinsip metode greedy itu adalah seek what you can get more. Algoritma greedy membentuk solusi langkah-langkah. Greedy adalah strategi pencarian untuk masalah optimasi berbasis prinsip. Pada setiap tahap, pilih solusi yang baik dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Algoritma greedy termasuk algoritma yang sederhana dan tidak rumit. Kemudian untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai dua kriteria, yaitu satu fungsi atau fungsi tujuan atau itu yang utama, kemudian nilai pembatas atau constraint. Proses kerja metode greedy untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan n input data yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan, kan? Ada fungsi pembatas, ada fungsi tujuan yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin. Untuk memilih beberapa solusi yang mungkin, yaitu bila telah memenuhi fungsi atau tujuan atau objektif. Kemudian metode greedy, contoh persoalan, misalnya ini masalah penukaran uang diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin yang ada berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Contoh ya, tersedia banyak koin 1, 5, 10 dan 25. Uang senilai 32 dapat ditukar dengan cara berikut. 32 misalnya misalnya ini uang 32 nya itu dapat diselesaikan dengan berapa? Gampangannya mungkin ini, ada uang itu satu uangnya jangan satu ya, Rp1.000 kan, Rp 1.000, kemudian Rp 5.000. Nah, Rp 10.000, 10.000, kemudian uang yang dilanjutkan 20.000 aja, 20.000, kemudian Rp ya itu aja ya. Uang yang ada sekarang kan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, kemudian 50.000 ya, 50.000, kemudian 100.000 gitu kan ya. Nah, misalnya kita itu ada seorang mempunyai uang sebanyak 32.000 ya kan ya. Orang punya uang 32.000. Nah, uang 32.000 itu 32.000 akan ditukar dengan 32.000 itu biasanya kalau ada ditukarkan dengan yang ini, itu yang jumlah minimumnya itu berapa? Itu kan berarti 32.000 itu sama dengan
seribuan, Rp 1000 bukan ya, 1000 tambah Rp 1000 ya, 1000 kan seribuannya itu ada 32 lembar, 32 ribuan lah ya. Itu kan terlalu banyak kan ya. Bisa juga 32.000 itu diselesaikan dengan 5 ribuan 4 kan ya. Oke. 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000, 5 ribuannya berarti 6 kan ya, 5 ribuannya 6, 5 ribuan 6 ya kan, 5 ribuan Rp 5.000-nya itu 6 buah, kemudian seribuan tambah seribuan 2 buah kan ya, 2 buah kan ya. Atau berarti kalau ini berarti berapa koin? 6 tambah 2 berarti 8 buah uang ya. Bisa juga 32.000 itu diselesaikan dengan dan seterusnya ya, 10 ribuan 3 misalkan, 10 ribuan 3 ya kan, 3 buah kan ya, tambah Rp 1000 2 buah ya kan ya, berarti 5 buah uang. Berarti kalau melihat cara yang begini itu mungkin cara yang paling mudah untuk selesaikan itu ini 32.000 ya, yang paling sedikit sekali jumlah angkanya kalau dimasukkan dompet itu paling ringkas ya yang ini kan ya, 10 ribuannya 3, seribuannya 2, berarti kan 3 buah uang. Kalau yang paling banyak ya yang atas itu, seribuannya 32, jadi kan di dompet itu sangat tebal, tetapi nilainya juga sama 32.000. Jadi salah satu contoh algoritma greedy itu seperti itu. Jadi menyelesaikan masalah tapi dengan yang paling gampang lah, makanya itu disebut dengan metode yang serakah itu, serakah atau serakah itulah, pokoknya mendapatkan sesuatu yang paling gampang. Kalau misalnya ada permasalahan lagi, kalau uangnya kan 1.000, 5.000 dan sebagainya. Kalau ada uang 100, punya uang 100.000, 100.000 itu kalau ditukar yang paling gampang, paling ringan ya 100 ribuan satu dan 100 Rp 100 dan satu buah itu kan sudah beres. Artinya 100.000 ya di dompet itu 100.000 daripada seribuan, daripada menggunakan cara yang pertama itu receh ribuan tapi 100 buah, itu kan numpuk banyak sekali sampai 100 lembar ribuan tapi nilainya sama dengan 100. Atau paling gampang kalau pakai 50-an ya 52 kan, kalau 100.000 ya 100.000 itu pakai Rp 50 ribuan 2 buah kan ya. Itu ya mending lah daripada pakai 50, daripada pakai yang ketiga 20 ribuan 5 buah ya kan. Tapi ini kan lebih mending ini, misalnya kalau 5 buah, kalau misalnya 50 ribuannya 1,
tambah 20 ribuan 2 tambah 10 ribuan 1. Jadi kan 20 ribuan 1 sama kan, ini 1 tambah 2 tambah 1, ini kan 4 kan ya, 4 buah. Jadi yang paling sederhana ya, paling gampang, paling praktis ya, kalau punya uang 100.000 ya pakai 100 ribuan 1, tidak usah pakai atau 50 ribuan 2. Kalau enggak ya yang inilah, 50 ribuan 1, 20 ribuannya 2, 10 ribuannya 1, jadi kan 4 buah, atau 20 ribuan 5. Kalau 20 ribuan 5, kalau misalnya yang lagi yang agak ini lagi sampai 20 ribuan, misalnya 4 ya kan, 20 ribuan tambah 10 ribuan, 10 ribuan berapa, 10 ribuan kali 2 ya, ini kan hasilnya berapa, 4 tambah 6 buah, juga mending lah gitu. Jadi mana yang paling praktis yang pertama itu 100 ribuan 1, itu metode DD yang paling praktis gitu kan ya. Nah, metode DD ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Satu, optimal on chip storage problem. Yang kedua itu snapshot problem, untuk menyelesaikan dua masalah itu. Sekarang kita bahas yang pertama itu, optimal on chip storage problem. Permasalahan bagaimana mengoptimalkan memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Misalnya terdapat program lah, beberapa software, misalnya ada Word, Excel, PowerPoint, Access dan sebagainya kan ya. Simul dalam pita hadis ya. Data tersebut mempunyai panjang maksimal selebar L, masing-masing program ada L1, L2 dan sebagainya. Ini ada L1, L2, L3 sama dengan L ke N ya. Bagaimana susunan penyimpanan program tersebut sehingga L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 sama dengan L yang paling minimum. Pemecahannya jika program-program tersebut disimpan dalam order, misalkan order 1 atau I, yaitu J sama dengan ini rumusnya, maka min retrieval time atau MRT itu. Nah ini contoh soal, misalnya dapat 3 buah program, N-nya itu 3 berarti kan ya, masing-masing mempunyai panjang I1, I2, I3, 5, 10, dan 3. Tentukan urutan penyimpanannya secara urutan agar optimal. Penyelesaiannya begini, dari 3 program tersebut akan didapat 6 kemungkinan order yang didapat dari nilai faktorial 3 kali 3N. Ingat faktorial ya. Yang pertama ordering 1, 2, 3 ya, yaitu 5, 10, dan 3. Maka 5 1, 2, 3 itu dari mana? Ordernya 1, 2, 3 itu artinya ini program ke 1, program kedua, program ketiga kayak gitu kan. Berarti kan 5, 10, 3. 5, 10, 3. Nah, itu kita hitung dengan rumusnya itu. D1 rumusnya D1 itu berarti kan rumus yang ini nih. D1. Nah, pakai faktorial 5 tambah 5 plus 10 tambah 5 plus
10 plus 3, 5 tambah 5 plus 10, 5 tambah 5 plus 10 tambah 3, berarti kan 5 tambah 10, 5 tambah 15, 20, 20 tambah 18, berarti 38. 38 nanti 38 dibagi 3, berarti kan ketemu 12,66. 12,66. Kemudian urutan yang kedua 1, 3, 2, 5, 3, 10. 5 tambah 8, ya kan, 5 tambah 3 tambah 5 tambah 10. Berarti 5 tambah 8, 5 tambah 8 ketemu 13, ketemu 31. 31 nanti bagi 3, ketemunya 30, 10,33. Kemudian urutan yang kedua itu 2, 1, 3. Yang masukkan yang kedua dulu, yang ke 1 baru ketiga. Ketemunya 10, 5, 3. 10 tambah 10 tambah 5, 10 tambah 5 berarti 10 tambah, ketemunya 43. Ini paling banyak ini, 14,33. Kemudian 2, 3, 1, 10 tambah 10 plus 3 tambah 10 tambah 3 tambah 1, 41. Ini ketemu 36. Kemudian urutan ketiga, kedua 1, ketemunya itu kan 3, 5, 10. 3, 5, 10 berarti kan 3 tambah 3 plus 5, 3 tambah 8 ketemunya 11, 29. 29 dibagi 3 ketemu 9,6. Kemudian 3, 2, 1. Nah, ini yang paling sedikit menghabiskan memori itu yang dua, yang ini, yang urutan 3, urutan ke-1 dan kedua, karena ini hasilnya 9,66. Jadi urutannya itu bagaimana? Urutannya 3, 1, kemudian 2. Manakah urutan yang paling ringan? Kalau rumus seperti ini itu biasanya gampang sekali sih dilihatnya. Itu berdasarkan ini berarti kan menghitungnya ya yang kalau misalnya lihat angkanya saja, kalau urutannya 3, 5, 10, ya kan, ini kan urutan angkanya itu kan 5, 10, 3. Itu yang paling mirip sekali, berarti kan urutannya sini yang paling kecil 3, kemudian 5, 10. Nah, kalau yang paling besar berarti kan urutannya 10, 5, 3. Kalau 10, 5, 3 itu kan yang paling banyak itu. Coba 10, 5, 3 itu kan yang paling banyak. Sama dengan kayak yang tadi tuh, yang tadi ketika ada urutan yang paling, cari aja yang uang yang paling besar mana, nanti kan ketemunya hasilnya paling sedikit ininya. Nah, kalau misalnya ada uang 100.000, itu kan yang paling kita 100 ribuan satu kan beres gitu kan. Ya, jadi untuk menghitungnya itu rumus pasti ketemunya kalau dihitung itu kan pasti yang 3, 1, 2 atau 3 urutannya, berarti urutan ketiga dulu, urutan 1. Jadi kalau ini tabel di atas, susunan order yang paling optimal ya adalah ini. Susunan pertama untuk program ketiga, susunan kedua untuk program ke-1, susunan ketiga untuk program kedua. Artinya ini 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, seperti itu. Kemudian sekarang masuk ke knapsack problem. Knapsack problem adalah tas atau karung. Karung digunakan untuk memuat objek, tentunya tidak semua objek dapat ditampung di dalam karung. Karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukuran weight yang lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Dari gambar ini ya, ini ada tas hanya muat 15 kg. Gambar di atas adalah tas hanya dapat memuat 15 kg. Ada 5 barang yang berat
dan keuntungannya masing-masing. Persoalannya adalah barang mana saja yang harus dimasukkan ke dalam tas, ini kan ya. Ini ada ini dan nah itu. Yang paling kasus terdapat n objek x1, 1, 1, 2, 3 dan sebagainya. Masing-masing mempunyai berat weight, masing-masing memiliki nilai atau profit yang berbeda-beda. Masalahnya bagaimana objek tersebut dimuat masukkan ke dalam ransel yang mempunyai maksimal M, sehingga timbul permasalahan seperti berikut. Bagaimana objek yang akan dimuat dari n objek yang ada sehingga nilai objek tersebut jumlahnya sesuai dengan kapasitas, artinya tidak melebihi 15 kg itu. Jika semua objek harus dimuat dalam ransel, maka berapa bagian dari objek yang ada dapat dimuat ke dalam ransel demikian sehingga nilai kum maksimalnya dan sesuai dengan kapasitas ransel. Nah, untuk menyelesaikan knapsack problem ada 3 cara, yaitu secara matematika, kemudian secara greedy, yang ketiga adalah cara algoritma pemrograman greedy. Satu diselesaikan dengan secara matematika, yaitu fungsi tujuannya menjadi penyelesaian masalah dengan optimal. Solusi yang dimaksud menemukan nilai profit yang maksimal untuk jumlah objek yang dibuat dalam ransel sehingga nilai sesuai kapasitas. Seperti itu, langsung saja ke hitung-hitungannya ya. Nah, ini diketahui bahwa ransel kapasitas 20 kg dengan jumlah barang 3 buah. Berat WI masing-masing barang W1, W2 dan W3 itu 18, 15, 10. Nilai masing-masing itu P1, P2, P3, 24, 25, 24 dan 15. Misalnya inilah gampangan ini. Ada ransel hanya muat 20 kg. Kemudian ada barang, ada W1, W2 dan W3. Nilainya 25. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Fungsi tujuannya adalah mencari profit maksimal. Fungsi membatas dengan nilai maksimal ya. Sekarang kita hitung, tentukan solusi yang mungkin 2n sama dengan 6. 2 kali n. 2 kali n itu maksudnya dua kali n, berarti kan 2 kali n itu 6 kan ya. Hitung masing-masing berat masing-masing. Untuk 18 kali 1, 15 kali 2 ini 18 kali 1 tambah 12 kali 2 adalah 10 kali 3. Kurang dari 20. Untuk X1 0, X2 1, 18 tambah 18,0 tambah 15 kali 1 tambah 10 kali 3 sama dengan 10 kali 3 nya setengah. Yang kedua untuk x nya 1, x2 nya 0, 18 tambah 1. Buat kemungkinan solusi untuk yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya.
0 ya kan, 0 1 setengah, 0 1 setengah ya, kemudian 1 kosong setengah, 1 setengah, 2 15 dan seperti ini. Itu yang paling ini 0 1 setengah 20, 31,5, 28, ya, hasilnya paling banyak adalah 31,5. Jadi P25 kali 1 tambah 24 kali 2 tambah 15 kali 3, 25 kali 1 0, sudah matematik itu di atas kesimpulan bahwa dari 3 barang yang dapat termasuk lambang dengan profit 31,5, barang jenis 1 tidak dimuat 0 kg, barang kedua dimuat semua 12 kg, barang jenis ketiga dimuat separuh 5 kg, total kapasitas 20 kg. Jadi barang ke satunya itu tidak dimuat, barang keduanya itu dimuat semuanya, nanti hasilnya seperti itu. Itu penyelesaian dengan matematik gitu. Kemudian penyelesaian dengan metode greedy, pilih barang yang akan dimuat P1 maksimal atau terbesar, pilih barang yang dimuat minimal, pilih objek dengan perbandingan nilai dan berat P. Ketahui barang 20 kg, kemudian jumlahnya 3, beratnya 18, 15, 10, nilainya 25 dan sebagainya. Kalau 18 kg dimasukkan sudah bubar kan ya. Kapasitas tasnya itu 20 kg, kemudian kalau barang yang dimasukkan itu barang pertama, otomatis kan hanya muat satu barang, yang lainnya kan tidak, kalau barang. Nah, kalau barang yang ke ini tidak usah dimasukkan ya, 15, ini setengahnya, bukan 15 kg itu masuk tas, itu kan yang barang kedua setengahnya, kita misalnya boleh. Selanjutnya P1 25 kali X1, kemudian 1 misalnya sebagai nilai atas, P24 X2, berat barang minimal 0 sebagai batas bawah, 2/3 sebagai batas atas, 1 sebagai batas bawah. Oke, 1 setengah 25 0 1 setengah. Ini profit yang sama adalah ini. Kemudian tugas selanjutnya itu. Nah, jadi knapsack problem itu begini, ada tas, gampangannya seperti itu sebenarnya. Ada soal-soal ini tas. Ada tas hanya muat 20 kg, misalnya. Dengan jumlah 3 barang, nilainya 18, 15, 10. Yang paling gampang ya sebetulnya kalau 18 dimasukkan semua, berarti kan lainnya tidak bisa masuk.
Tapi kalau yang kedua itu 15 kg dimasukkan ke tas, ya kan, semuanya berarti 15 kg, enggak, ini setengahnya kan ya, setengahnya. Jadi 15 kg masukkan semua 1, kemudian 10-nya masukkan separuhnya, berarti 5, berarti kan pas. Nanti 15, ya kan, cuma barangnya ini 24, ini tambah nilainya berarti 20, kalau 1 masukkan semua berarti kan nilainya 24 tambah 7,5 berarti kan 31,5. Jadi dihitung secara biasanya sudah kemudian itu metode greedy. Nanti metode greedy-nya lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sekarang tugas Anda itu ini, tugas Anda ini ya, metode greedy. Apa yang dimaksud dengan metode greedy? Dan yang kedua sebutkan di sini pakai word saja biar mudah terbaca. Apa yang dimaksud dengan metode greedy? Sebut 2 kriteria untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan. Kemudian bagaimana proses kerja metode greedy? Sebutkan 4 masalah yang diselesaikan dalam metode greedy. 5. Apa yang dimaksud dengan optimal on-tape storage problem? Yang ke-6, apa yang dimaksud dengan knapsack problem? Yang ke-7, sebutkan 3 cara penyelesaian dari knapsack problem. Kemudian ini praktek untuk menghitungnya. Satu, optimal on tape storage ya. Terdapat 3 buah program, 3 masing-masing mempunyai panjang 1, 12, I1, I2, I3. Panjangnya 4, 10, 7. Tentukan cara penyimpanannya agar secara berurutan agar optimal. Nah, Anda kalau soal ini berarti Anda nanti mengerjakannya seperti ini. Seperti mana ya? Seperti ini, pakai yang ini nih. Berarti Anda nanti langsung aja buat tabel gini, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nanti yang paling optimal itu yang mana? Jadi yang hasilnya paling sedikit itu yang mana gitu ya? Itu yang pertama ini. Kemudian knapsack problem itu ada soal diketahui ada 3 barang disimpan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 gram berat masing-masing. Barang adalah 20, 17 dan 12. Masing-masing memiliki profit atau keuntungan 27, 26 dan 17. Nah, tentukan berapa profit paling maksimal ketika barang dimasukkan ini pakai 2. Nah, ini kalau mengerjakan ini Anda pakai knapsack problem yang 2 ya. Anda kerjakan, boleh pilih salah satu, pilih pakai yang pakai yang ini boleh, secara matematika boleh, atau secara metode greedy juga boleh. Pilih salah satu, nanti hasil yang paling maksimal itu mana. Jadi ini soal 1 itu pakai menyelesaikan dengan on-tape storage problem. Yang kedua knapsack problem. Knapsack problem ini menyelesaikannya pakai matematik boleh, boleh, pakai metode greedy juga boleh. Jadi soalnya ini ya. Yang kedua, ini soal yang pertama yang ini. Kemudian batas kerjakannya yang berarti nanti Anda seperti biasa ya, ditulis di kertas ya, ditulis di kertas atau buku lah, buku dan hasil di foto ya.
satu ya, kemudian di upload di Google Drive atau Google, kemudian hasilnya di upload di e-learning ya, e-learning tugas pertemuan, upload tugas ya, upload tugas pertemuan 12 apa ya, pertemuan 12 paling lambat upload tugasnya ya, paling lambat upload tugasnya itu berarti minggu lah ya, tanggal 6 kan, minggu 6 Desember ya, 2020 pukul 23.59 ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.